بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الحضور الكرام رحمكم الله. Hadirin, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, para wali santri, para ustadz-ustadzah, para santri dan santriwati. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita anugerah terbesar berupa iman, hidayah, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah Ta'ala yang beriman kepada Allah Ta'ala dan juga beriman kepada Nabi-Nya yang paling mulia, Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah nikmat-nikmat yang besar yang seharusnya kita syukuri, kita sadari, kemudian kita mohon kepada Allah Ta'ala agar meneguhkan kita di atas iman, di atas Islam, dan juga di atas sunnah. Ayyuhal hudur rahimakumullahu ta'ala. Sudah dua pelajaran yang kita selesaikan, alhamdulillah, ya, dengan kemudian dari Allah Azza wa Jalla. Tadi malam tentang seorang tokoh agama Nasrani yang masuk Islam, yang wafat tahun 1432 Hijriyah. Kemudian di pagi hari subuh, ya, kita kembali mengkaji kita mulakhas syarh kitab tauhid agar kita tambah tahu tentang kewajiban bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla yang menjadi hak Allah yang paling agung. Dan pada kesempatan siang ini, mari kita bersama-sama belajar, bersama-sama membedah atau memahami tentang pendidikan Islam. Dengan tema pendidikan Islam, pendidikan mendalam atau yang mendalam. Tentu materi semacam ini dibutuhkan oleh semua pihak, ya. Guru butuh, pelajar juga butuh. Bahkan orang tua juga membutuhkan pemahaman terhadap masalah ini. Tentang pendidikan yang mendalam adalah ciri khas dari pendidikan agama Islam. Demikian juga dibutuhkan oleh siapapun atau pihak-pihak manapun yang berkepentingan atau bertanggung jawab dalam mengurus pendidikan untuk masyarakat. Ikhwani afati fillah rahimakumullahu ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surah At-Tahrim, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Di surah At-Tahrim ayat 6 ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru hamba-hambanya yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Nah, ayat ini merupakan dasar yang penting dalam pendidikan, ya.
dalam tarbiyah, dalam mendidik anak, dalam mendidik umat, mendidik keluarga. Dasar yang paling penting, yang paling jelas, bahwa orang tua, terutama ayah-ayah ya, wajib mendidik putra-putrinya dengan tujuan agar selamat dari siksa neraka. Berarti ini wajib. Kewajiban para orang tua. Kewajiban yang ketika dikerjakan akan mendatangkan pahala yang banyak, kebaikan yang besar, dan sebaliknya bila disia-siakan atau diabaikan atau tidak peduli ya, orang tua akan terancam dosa, terancam hukuman. Sebagaimana dalam kewajiban-kewajiban yang lain. Al-Khalifatul Rashid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Qu anfusakum wa ahlikum nara," jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka, artinya addibuhum wa 'allimuhum. Di santri silakan mencatat ini, addibuhum wa 'allimuhum. Dua kata. Addibuhum wa 'allimuhum. Qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, addibuhum, ajari adab, tanamkan adab, wa 'allimuhum, dan ajarkan ilmu. Jadi mulai dengan adab ya. Sesuatu yang penting bagi seorang anak untuk tahu adab atau sopan santun. Orang kita menyebut unggah-ungguh ya. Adab sesuatu yang penting bagi seorang hamba, bahkan dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Madarijus Salikin, adabul mar'i unwan sa'adatihi wa falahihi. Adabnya seseorang, ketika mendengar kata seorang, ya adab seorang anak, seorang santri, seorang guru, pejabat, dan seterusnya. Itu tanda kebahagiaan dan keberuntungan orang tersebut. Nah, kalau kemudian orang tidak beradab, silakan dibalik, sengsara, celaka. Mestinya menghormati, tapi malah mencela orang lain. Mestinya memuliakan, tapi malah menghinakan. Mestinya menjaga sikap, tapi malah kurang ajar ya. Maka ini merupakan bentuk kebahagiaan bagi orang-orang yang beradab mulia, dicintai Allah Azza wa Jalla, kemudian dicintai oleh sesama manusia. Nah sebaliknya, ketika tidak beradab, akan dibenci oleh Allah Azza wa Jalla, demikian juga oleh sesama manusia. Ikhwani akhwati fillah rahimakumullah. Tentunya kembali kepada ayat tadi, kewajiban mendidik itu adalah tanggungan orang tua. Orang tua yang ada di keluarga tersebut. Allah Ta'ala berikan karunia satu keluarga dengan anak ya. Anak itu ya anugerah, tapi sekaligus amanah. Anugerah karena diharap-harapkan oleh orang tua, ditunggu-tunggu kehadirannya di tengah keluarga. Ketika kemudian lahir, cenger gitu ya. Kalian lahir gimana? Nangis. Tangisan itu ternyata membahagiakan orang tua. Tangisan anak kecil ketika lahir itu ternyata membahagiakan orang tuanya, ya ibunya, ya bapaknya, dan keluarga besar ya. Itu gambaran anugerah. Tapi di balik anugerah ini ada amanah. Di situ merupakan amanah, tanggung jawab bagi orang tua untuk menjaga fitrahnya, menjaga sifat baiknya yang sudah tertanam pada jiwa masing-masing ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah.
Setiap anak itu terlahir di atas fitrah, ya. Fitrah di atas tauhidullah, di atas mencintai sifat-sifat baik. Bahkan sebagian ulama menyebutkan maksud fitrah adalah ketika anak ini dibiarkan tanpa apa-apa, dia nanti akan menyembah Allah Subhanahu wa taala, enggak berbuat syirik. Kapan berbuat syirik? Karena pengaruh lingkungan. Fa abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani. Dua orang tuanya, lingkungan paling dekat orang tua yang akan membuatnya beragama Yahudi, Nasrani dan Majusi. Lingkungan yang kemudian merusak fitrah yang lurus ini. Jadi kalau ada di antara kita kok sukanya ngomong jelek, ya berarti ada yang salah. Tidak ngomong kecuali jelek, tidak berbuat kecuali menyakiti orang, tidak menulis kecuali bikin orang marah, gitu ya. Entah dia buzzer atau bukan, ya. Kok nek nulis kok jelek, kalau ngomong kok jelek, kalau berbuat kok jelek, berarti ada sesuatu yang salah. Fitrahnya sudah berubah atau menyimpang atau mungkin rusak. Karena orang pada dasarnya, masyarakat itu pada dasarnya akan suka mendengar kata-kata yang tutur kata yang halus, lembut, baik. Tidak suka anak yang kakian pola, gitu ya. Tidak suka dengan orang yang banyak tingkah. Tidak suka dengan apalagi perbuatan-perbuatan yang jelek, ya. Membunuh orang atau menyakiti orang. Ada sebagian orang bikin geng untuk menyakiti orang, yang disebut dengan klitih atau klitah, itu ya. Klitih, ya, di tempat sana. Jadi ada sesuatu yang rusak. Nah, kewajiban orang tua, Bapak Ibu rahimahullah taala, menjaga fitrah ini agar tetap lurus, kemudian tambah baik dan tambah kuat. Nah, fitrah ini akan tambah baik, tambah kuat dengan ilmu yang datang dari syariat. Bagaimana disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, fitrah ini akan sempurna dengan dukungan syariat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah taala utus para nabi, turunkan kitab-kitab suci untuk mengajak umat kepada fitrah mereka. Kepada fitrah mereka yang lurus dan terjaga sampai meninggal. Jadi kembali Bapak Ibu rahimahullah taala dan kita semua yang nanti akan menjadi para orang tua, kewajiban mendidik anak itu utamanya atas pundak para orang tua. Bukan Pak RT, bukan Pak RW, bukan Pak Bupati, pejabat dan lain-lain. Tapi kepada kita semua, walaupun si anak itu dipasrahkan kepada satu lembaga pendidikan. Tidak kemudian pasrah, tidak kemudian yang penting saya bayar, yang penting kebutuhan anak saya penuhi, tidak. Tetap harus ada pengawasan, atau mungkin evaluasi atau masukan dan lain sebagainya. Karena pendidikan butuh kerjasama antara banyak pihak. Tidak hanya guru dengan wali murid, guru dengan murid, tapi guru dengan media massa, guru dengan pemegang kebijakan, guru dengan semuanya. Supaya tidak saling kontradiksi. Di sini dididik baik, di rumah malah dirusak. Di sini dididik baik, tapi media massa tidak mendukung. Mata yatimul bunyanu, mata balagal bunyanu tamamahu, kapan satu bangunan itu akan selesai, sempurna? Idza kunta tabni wa ghairuka yahdimu. Kalau engkau membangun tapi orang lain merusak. Jadi sekolah mendidik dengan baik, orang tua mendukung, mengawasi, kalau anak salah ditegur, demikian juga media massa,
kebijakan, pemerintah dan seterusnya semuanya seia sekata dalam mewujudkan tujuan-tujuan yang sudah diketahui atau disepakati. Bahwa pendidikan nasional atau pendidikan itu untuk menciptakan atau mewujudkan sosok yang beriman kepada Allah Ta'ala, berakhlak mulia, berilmu, sehat, mandiri, dan lain sebagainya. Ikhwani afadhi fillah rahimakumullah ta'ala. Dalam Islam ya, pendidikan itu menyentuh seluruh aspek yang ada pada diri seorang individu. Ini yang saya maksud dengan pendidikan Islam, pendidikan mendalam. Yang dijadikan objek dalam tarbiyah Islamiyah atau pendidikan Islam itu semua yang ada pada diri manusia. Nah sekarang seorang manusia itu apa saja dalam dirinya? Ada akal, ada jasmani, fisik, ada rohani, kemudian ada perasaan ya, dan lain-lain, dan ini semua disinggung, dibina dalam tarbiyah Islamiyah. Bukan hanya supaya jadi pinter, tapi kemudian gawe bom ya, merusak umat. Bukan hanya menjadi supaya ahli ibadah, tapi tidak tahu apa-apa tentang, tidak bersosialisasi dengan masyarakat misalnya. Tidak seperti itu. Dalam kitab Nahwa Tarbiyatin Rasyidah disebutkan bahwa yang disebut dengan tarbiyah menurut para ahli pendidikan kaum muslimin tidak lepas dari tansyiatul fardi wa i'daduhu, menumbuh kembangkan individu dan mempersiapkannya. Dua kata kunci pendidikan itu ya, menumbuh kembangkan. Ada potensi-potensi, ditumbuh kembangkan, dikembangkan terus. Kemudian dipersiapkan. Atau dalam keterangan lain ya, namanya pendidikan itu tidak lepas dari tiga kata kunci, riayah, taujih, dan tansyiah. Tidak berbeda banyak. Riayah itu ya merawat, memberi perhatian ya. Kemudian taujih, mengarah-ngarahkan. Lalu tansyiah, menumbuhkan, mengembangkan. Jadi ada tanaman ya. Orang ingin supaya tanaman ini berbuah. Apa yang dilakukan? Dirawat, diberi perhatian. Dikasih pupuk. Dikasih mungkin pagar-pagar supaya tidak dimakan oleh hewan-hewan. Kemudian dilihat dalam waktu yang rutin, dalam kurun waktu yang berkala dilihat. Kalau ada tanaman-tanaman gulma disiangi, dibuang ya. Akhirnya kemudian berbuah. Ketika tanaman itu, tanaman buah yang diharapkan adalah berbuah yang enak. Apabila tanamannya tanaman bunga ya, supaya berbunga. Nah sekarang kalau manusia, buah yang diharapkan dari anak-anak itu apa? Tentunya ketaatan dia kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi soleh-solehah. Kira-kira ada tidak tanaman buah tapi orang hanya ingin mengatakan tidak berbuah nggak apa-apa, yang penting lebat daunnya? Mungkin ada seperti itu, tapi itu di luar tujuan utama. Namanya tanaman berbuah, orang beli pot ada tanaman buahnya ya berharap bisa berbuah, bukan daunnya lebat saja. Dan ketika berbuah berharap buahnya manis.
Demikian juga ketika menanam tanaman bunga, ingin berharap bunga itu mekar dari tanaman bunga ini, bunga mawar, bunga macam-macam ya. Kok tidak pernah berbunga, kira-kira bagaimana? Ya sedih. Kok tidak pernah berbuah padahal sudah besar, akhirnya diusahakan, dipeceli, kasih suntikan dan lain-lain. Jadi ada usaha-usaha supaya tanaman buah itu berbuah dengan buah yang diharapkan. Nah, ini gambaran tarbiyah. Sebagaimana juga yang disampaikan Syekh Abdurrahman Nasir Sa'di rahimahullah taala, anak itu bagikan tanaman kecil yang butuh perhatian besar dari pemiliknya. Perhatian, pengawasan, pemeliharaan sampai kemudian membuahkan sesuatu yang diharapkan. Itulah kita semua. Kita diharapkan orang tua kita untuk menjadi buah-buah yang baik, bukan buah yang asam atau yang busuk atau yang penyakitan ya. Akhirnya dibuang dan terbuang atau tidak dianggap. Tidak. Kita semua diharapkan oleh orang tua kita, walaupun orang tua kita mungkin tidak pernah bicara seperti itu ya. Kita diharapkan menjadi orang baik. Orang tua tidak mengharapkan uang dari anaknya. Bahkan kalau ditanya, dikasih uang, mungkin ada yang bertanya, kok ngasih uang, apa kamu sudah cukup ya? Ya, orang tua akan sudah sangat senang bila anak-anaknya itu baik, tidak bikin masalah ya. Tidak menjadi, orang Jawa bilang tidak menjadi mursal ya. Ini bukan bahasa Arab ya, bahasa Jawa. Wong kok mursal, orang kok mursal, ya. Suka minum-minuman, suka ngawur dan lain-lain. Ya, orang tua sudah suka, sangat senang sekali bila anak-anaknya itu baik, soleh soleha, sholat 5 waktu dengan baik. Kalau berbicara ke orang tua sopan santun, dengan orang lain etikanya tinggi, manut, tidak membuat kerusakan atau kerusuhan-kerusuhan. Jadi ini dibutuhkan oleh para guru, para orang tua, dan kita semua yang berharap menjadi anak-anak yang baik buat orang tua kita. Setuju tidak santri? Muafikun antum? Mau jadi anak baik buat orang tua? Jadi generasi yang Gen Z yang baik ya? Yang tahan banting, tahan apa lagi? Tahan panas ya, ada yang tidak tahan panas itu. Yang tahan banting, tahan panas, sabar dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala, sabar dalam meninggalkan maksiat. Baik, kembali ke definisi yang disampaikan dalam kitab Nahwa Tarbiyatin Rasyidah. Jadi tarbiyah itu menumbuhkan dan mempersiapkan seorang individu dalam bentuk yang baik, yang sempurna, yang bisa dicapai. Menumbuhkan, mempersiapkan satu individu dalam bentuk yang sebaik mungkin, sesempurna mungkin yang bisa dicapai dalam seluruh fi jami'il jawanibil aqdiyah, fi jami'il jawanib, dalam seluruh aspeknya. Ada satu definisi tarbiyah dari Ar-Raghib Al-Asbahani yang nanti akan memudahkan kita memahami definisi ini juga. Jadi beliau menyebutkan tarbiyah itu insya'u syai'an fa syai'an ila haddit tamam. Tarbiyah itu menemukan sesuatu sedikit demi sedikit. Sampai kapan? Sampai puncak yang bisa dicapai. Dalam ilmu ya, sedikit demi sedikit. Sampai ilmu paling tinggi yang bisa dicapai. Dalam keterampilan juga demikian. Jadi ketika kita tahu tarbiyah itu menumbuhkan sesuatu sedikit demi sedikit, berarti memang namanya tarbiyah itu harus dari yang sederhana, dari yang paling mudah, kemudian bertahap, tapi terus menerus
sampai sesempurna mungkin yang bisa dicapai. Nah, kira-kira kalau prosesnya seperti itu butuh berapa hari? Kam yauman ya jamaah? Mendidik sedikit demi sedikit, secara rutin berkala terus menerus sampai puncak yang bisa dicapai. Berapa hari? Tidak hitungan hari, tidak hitungan bulan, tapi lama sekali. Jalan itu sangat panjang dalam mendidik anak. Bukankah ya, kalau pendidikan yang ada di masyarakat ada SD 6 tahun, cukup, belum cukup, tambah 3 tahun, belum cukup, tambah 3 tahun lagi. Belum cukup lagi, tambah lagi. Jadi waktunya butuh waktu yang lama. Sebagaimana dakwah juga seperti itu. Sedikit demi sedikit, bertahap. Bahkan kadang-kadang seorang dai belum bisa melihat hasilnya, dia sudah meninggal duluan. Nah, karena ini panjang, maka mari semuanya bersabar. Guru sabar, murid sabar. Guru sabar, murid sabar, orang tua juga sabar. Jangan sangat bermuluk-muluk, kok anak saya belum bisa sholat malam terus misalnya. Ya mari kita benahi bersama-sama, mari kita awasi bersama-sama. Kalau kemudian pulang selalu menjaga sholat malam, alhamdulillah. Ini luar biasa. Tapi kalau ternyata belum, bukan berarti kemudian ada kegagalan yang mutlak. Jadi para santri kita semua, ikhwan fillah rahimahullah ta'ala ya, selain memperhatikan masalah kewajiban, hendaknya kita juga mengambil kesempatan untuk menambah kebaikan-kebaikan dengan melakukan yang sunnah-sunnah. Ada sunnah yang muakkad ya, jadi salat-salat yang 12 rakaat yang mengiringi salat wajib ya. Demikian juga salat malam, salat witir. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita untuk menjalankannya dengan baik dan istiqamah. Baik, kembali. Jadi tarbiyah itu mendidik satu individu atau anak dan mempersiapkannya dalam bingkai yang sesempurna mungkin dalam seluruh aspek ya. Nah, aspek yang ada pada diri seseorang pertama akidah. Mendidik dan mempersiapkan akidah seorang anak supaya baik, lurus, dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, akidah itu pokok ya. Landasan pokok hidup seseorang. Akidahnya lurus ya, nanti yang lain-lain akan lurus insyaallah taala. Akidahnya lurus, dia juga akan bersabar menghadapi musibah. Jadi di antara bab yang ditulis Syekh Muhammad Ibn Wahab rahimahullah ta'ala dalam kitab Tauhid, termasuk iman atau termasuk bertauhid adalah sabar dalam menghadapi musibah atau menghadapi takdir. Jadi pembentukan atau penanaman nilai-nilai akidah ini sangat penting, bahkan paling penting untuk diperhatikan oleh seluruh pendidik, orang tua, dan juga para pelajar, kita semua ini. Ada pelajaran tauhid, mari kita paling semangat. Karena berhubungan dengan kebaikan hati, pensucian jiwa, yang nanti akan tampak pada penampilan lahir seseorang. Ini aspek yang pertama, akidah. Yang ada dalam hati dan keyakinan seseorang. Kemudian ibadah, aspek ibadah juga menjadi perhatian dalam pendidikan Islam, karena seorang hamba itu adalah hamba bagi penciptanya. Dia wajib taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada pendidikan bagi para santri atau bagi para anak Islam
bagaimana cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi masalah akidah, sekarang masalah ibadah. Orangnya sopan santun luar biasa, tapi ora tahu sholat, gimana? Oh, dia baik sekali dengan tetangga, tapi tidak pernah sholat. Oh, berarti dia sangat buruk sikapnya kepada Allah Azza wa Jalla. Berakhlak baik itu pertama ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal akhlaqiyah. Demikian juga pembinaan, persiapan dan penumbuhan sifat atau aspek akhlaknya. Akidah, ibadah, akhlak diperhatikan. Dan akhlak ini juga bahasanya sudah banyak sekali dalam Islam ya. Bahkan keutamaannya besar sekali. Orang yang akhlaknya baik itu bisa mengejar orang yang banyak berpuasa sunnah dan orang yang banyak sholat sunnah. Bisa mengejar derajat orang yang banyak sholat sunnah dan banyak puasa sunnah. Tapi dengan catatan, kata Syekh Abdul Razak, saat orang berakhlak baik itu dia berharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat bertutur kata yang halus, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan ingin dipuji atau karena kerjaannya harus bersikap manis kepada orang lain ya. Kerjaannya apa? Front desk misalnya, atau bagian humas di suatu perusahaan, ya pasti akan manis-manis terus. Kerjaannya suruh bermuka manis kepada konsumen, kepada pelanggan, kepada luar biasa. Ketika ada telepon langsung, ada yang bisa saya bantu, Masya Allah ya. Langsung begitu, ditawarkan. Padahal mungkin cuma lewat saja orang itu, atau cuma tanya nomor telepon dan apa. Tapi langsung disambut dengan sangat ramah sekali. Nah, kenapa dia ramah? Kerjaannya memang harus ramah. Mungkin setelah itu dia capek sekali, pulang-pulang langsung marah-marah kepada keluarganya, kepada ibunya, kepada bapaknya. Maka dulu Ustaz Yazid Abdul Qadir Jawas pada bicara mengingatkan para anak atau kita semua ya, ada di video itu. Pernah tidak kita mengatakan kepada orang tua, ada yang bisa saya bantu Bu, Pak? Ini kan luar biasa. Kadang-kadang orang tua nggak enak nyuruh anaknya. Anaknya sibuk, anaknya sedang ngapa-ngapa. Nah, ketika anak kemudian menawarkan dirinya kepada orang tua, mungkin orang tua kan, oh ya, tolong antar saya ke pasar misalnya. Tolong ini disapu. Tolong antarkan barang ini. Nah, sambutlah perintah-perintah itu dengan bersukaria. Orang tua kok nyuruh kita, ya alhamdulillah itu suatu anugerah ya. Dipandang bahwa itu suatu anugerah, bukan satu taklif, satu beban. Beliau milih kita, beliau nyuruh kita, beliau orang tua memerintahkan kita, berarti itu jalan kita berbakti, atau salah satu jalan berbakti atau berbuat baik kepada orang tua, dan salah satu cara mendapat pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Di akhlak baik kepada diri sendiri ya. Ada nggak orang berakhlak buruk kepada diri sendiri? Ada, yang mager-mager itu ya, nggak mau gerak, turu-turu terus ya, tidak memikirkan kebaikan bagi dirinya, dunia dan akhiratnya, tidur terus, tulan terus, mancing terus ya, apalagi pit-pitan terus sampai puluhan kilo misalnya. Padahal ada kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan. Hal-hal yang mubah boleh dilakukan, tapi jangan berlebihan, jangan kemudian menghabiskan waktu ya, lari-lari pada asar sampai menjelang maghrib, akhirnya mandinya maghrib, akhirnya maghribnya telat atau tidak berjamaah. Ini tentu pilihan yang tidak tepat.
Jadi yang pertama aspek akidah, kemudian ibadah, kemudian akhlak. Apalagi al-aqliyah, akal. Akal pun menjabat perhatian dalam agama Islam. Bahkan dalam ayat-ayat disebutkan kalian tidak berpikir, apa kalian tidak memikirkannya. Nah, akal ini Allah Ta'ala karuniakan kepada kita untuk dijaga dan kemudian ditumbuhkan supaya tambah cerdas, supaya tambah ilmu, supaya tambah pengetahuan, dan kemudian pengetahuan dan ilmu ini akan bermanfaat buat kita semua untuk kebaikan dunia dan akhirat. Akal ini anugerah yang membedakan seseorang dari hewan, sehingga martabat manusia itu tinggi. Maka hendaknya akal ini dijaga, kemudian dikembangkan terus supaya tambah berilmu, tambah cerdas, ya. Dari situ kemudian tambah bijak, tambah dewasa, tambah prioritas terhadap hal-hal yang hubungannya dengan akhirat, dan begitu seterusnya. Nah, harapannya ilmu seperti itu. Bukan belajar lama tapi kelakuannya seperti anak kecil terus. Manjanya luar biasa kalau ketemu ibu bapaknya. Ketemu bapak ibunya langsung nangis, rindu. Ya, rindu bagus. Tapi masa nangis-nangis terus. Atau kalau di rumah seolah-olah dia anak SD lagi. Maunya dilayani orang tua. Baik, apa manfaat ilmu yang kita dapatkan? Apa manfaat pengetahuan yang kita dapatkan? Termasuk juga orang yang punya akal tapi kemudian melakukan maksiat ini. Nah, dalam Al-Quran disebutkan yang berbuat maksiat itu disebut orang jahil. Yang berbuat maksiat itu orang jahil. Yang berbuat syirik itu orang jahil. Nggak tahu ilmu, nggak mengenal keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menggunakan akalnya supaya bisa menimbang-nimbang ini maksiat baik buat saya apa tidak. Tentu tidak baik. Qul afal ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Katakanlah, apakah kepada selain Allah kalian memerintahkan aku untuk menyembah? Wahai ayyuhal jahilun. Apa artinya? Orang-orang bodoh. Orang-orang musyrikun. Ayyuhal jahilun, orang yang bodoh. Kebodohan mereka membuat mereka minta kepada Nabi SAW agar menyembah Tuhan-Tuhan mereka. Dan tentu Nabi SAW menolak dengan keras. Walaupun itu untuk misalnya agar mereka mau mengikuti Islam, tidak bisa, ya. Tauhid tidak bisa ditawar-tawar. Jadi ketika seseorang berbuat maksiat itu kebodohan ada pada orang tersebut. Bodoh tentang kekuasaan Allah yang besar atas dirinya. Dia berbuat maksiat, bisa saja Allah Ta'ala langsung mematikan dia. Atau mencabut nyawanya. Atau tiba-tiba dia berada di tempat maksiat, kemudian gedungnya ambrol. Allah Maha Kuasa untuk itu. Jadi harus berhati-hati menjauhi maksiat. Wasihiyah. Aspek yang lain yang diperhatikan dalam pendidikan Islam adalah masalah sehat fisik. Masalah akidah, ya, di situ ada sehat rohani, sehat akal, sekarang sehat fisiknya. Sehingga ada istilah olahraga. Kalau tadi akal, olah pikir. Ada kemudian tangdim suluki wa awatifihi, pengaturan kepribadian, perilaku dan perasaannya. Olah perasaan. Kapan nangis, kapan gembira, kapan marah, ada ketentuannya. Nangis ada musibah, itu manusiawi. Ada juga nangis
yang berpahala. Orang nangis menangisi maksiatnya atau nangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ada gembira, gembira karena sudah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, hati gembira. Gembira melihat kaum muslimin menang. Marah ketika ada maksiat yang dilanggar. Jadi ini perasaan-perasaan atau ya perasaan-perasaan dalam manusia yang dikendalikan atau dibina dalam agama Islam. Ada apa tidak sejarah orang nangis tapi dia berbuat zalim? Ada apa tidak? Nangis, datang nangis-nangis tapi dia sebenarnya berbuat zalim. Ada? Nah, waja'u abahum isya'an yabkun. Mereka datang kepada bapaknya dalam keadaan nangis. Siapa mereka? Ikhwatu Yusuf, saudara-saudara Yusuf alaihissalam. Pura-pura nangis. Air mata buaya kalau orang bilang sekarang. Pura-pura nangis agar orang tuanya percaya kalau Nabi Yusuf alaihissalam diterkam dan dimangsa oleh serigala. Bahkan bawa bukti bidamin kadhib ya, dengan baju yang ada darahnya. Tapi ternyata bukan darah Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi orang ini sudah dan kemudian dimaafkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi ceritanya ini adalah bentuk, dikatakan sebagian ulama, bentuk memutus silaturahmi yang paling parah. Berniat membunuh. Kemudian akhirnya tidak jadi, ya sudah. Yang penting Yusuf pergi jauh dari mata kita. Tidak disayang lagi oleh bapak kita. Masukkan sumur. Padahal anak kecil. Tapi Allah menjaga beliau alaihissalam. Dan ketika mereka berbohong, maka namanya kebohongan itu akan menarik perbuatan maksiat yang lain. Maka dia kita camkan dengan baik, kalau orang berbuat maksiat, ya nanti akan menarik maksiat yang lain. Sekali bohong, akan bohong lagi. Bohongnya dulu sukses, ya bohong-bohong lagi. Akhirnya susah meninggalkan kebohongan. Dan akhirnya nanti menjadi kadzaban, seperti yang disebut Nabi SAW. Alaikum bisidqi. Kalian hendaknya berkata jujur. Wa iyyakum wal kadhib, jauhi dusta. Fa innal sidqa yahdi ilal bir. Orang jujur, kejujuran itu akan mengarahkan kepada banyak kebaikan. Dan kebaikan itu akan mengarahkan kepada surga. Dan ketika orang itu terus jujur, akan disebut sebagai siddiq. Nah, begitu sebaliknya. Kalau orang biasa, orang tuh bohong, ya nanti bohongnya akan menyeret kepada perbuatan jahat yang banyak. Perbuatan jahat menyeret kepada neraka, dan akhirnya nanti dikenal sebagai tukang bohong, tukang ngibul. Orang nggak akan percaya ngomong dia walaupun dia jujur. Jadi ikhwan akhwati fillah rahimahullah taala, ya ada banyak hal yang diperhatikan dalam bernegara Islam, ya akidah, kemudian ibadah, kemudian akhlak, lalu akal, kesehatan, dan juga mengendalikan perasaan-perasaan. Nah, tentu ini penting sekali bagi para wanita, ya. Perasaan-perasaan supaya dikendalikan, jangan mudah diombang-ambingkan oleh keadaan, kemudian sedih, padahal cuma cerita-cerita saja. Lihat sinetron ikut sedih, ya. Lihat sinetron ikut apa? Ikut jengkel, ya. Nah, salah sendiri lihat. Fi itarin kulli yastanidu ila syari' Islam. Dalam bingkai yang holistik atau secara menyeluruh yang berdasarkan kepada ajaran-ajaran Islam. Ahlaknya ahlak Islam, akal diisi dengan ilmu-ilmu yang lurus, keyakinan-keyakinan yang sesat dijauhkan, ya seperti ateisme misalnya, ya, atau keyakinan liberalisme, orang bebas sebebas-bebasnya,
termasuk juga aliran-aliran yang ingin menghidupkan kembali budaya-budaya lama ya. Nah, budaya lama kita tuh apa? Kan ya kalau yang bagus ya alhamdulillah ya, gotong royong misalnya kita hidupkan. Tapi kalau maksudnya adalah menghidupkan eh, penghormatan kepada jin-jin misalnya dan lain-lain, ya tentu itu budaya yang tidak bisa dibenarkan. Min khilali turuq wal ijra'at allati taqbula syariah, melalui metode-metode dan cara-cara yang dibenarkan oleh syariat. Di semua bisa dipakai selama dibenarkan oleh syariat ya. Untuk meningkatkan akal, untuk memperbaiki akhlak, untuk meningkatkan kesehatan seseorang dan juga mengatur emosi dan lain-lain ya. Itu bisa ditemui dengan cara apa saja, yang penting tidak melanggar syariat. Tidak melanggar syariat. Main bola silahkan, lari-lari silahkan ya, atau olahraga-olahraga yang lain silahkan. Tapi kalau ada unsur-unsur yang melanggar syariat, misalnya tidak diperbolehkan. Misalnya ada bela diri kok, hormatnya dengan menunduk ya, silakan bela dirinya, tapi nunduknya minta maaf saja. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala. Seharusnya sebagai laki-laki, mereka ini dididik dengan pendidikan yang agak berbeda sedikit ya, terkait tanggung jawab mereka yang besar di waktu dewasa nanti ya. Dididik, dibina, difahamkan bahwa kamu nanti harus nyari kerja, harus mencari nafkah, harus mencari penghasilan, harus bekerja. Tidak bisa, tidak boleh nganggur, tidak boleh mengandalkan orang lain ya. Tentang misalnya istrinya triliuner atau milioner kemudian nggak kerja, tetap harus bekerja. Namanya suami itu harus bekerja, memberi kepada istrinya. Ini pendidikan yang sedikit berbeda ya, sehingga namanya laki-laki itu ya badannya segiannya agak keras gitu ya, agak tahan banting, diajak yang berat-berat gitu ya. Jadi di situ nanti ada latihan mental, latihan fisik, ya, latihan menghadapi kehidupan-kehidupan yang mungkin kadang-kadang berat, ya. Tapi orang sudah bersiap-siap ya. Akidahnya disiapkan menghadapi hal-hal yang buruk, fisiknya juga disiapkan menghadapi hal-hal yang berat. Kan kasihan nanti kalau istrinya suruh ngangkat galon ya. Ngangkat apalagi yang berat-berat. Malah kerjaannya main HP terus ya. Di Islam mengajarkan kita untuk mengetahui kewajiban-kewajiban kita ya, dan kemudian membantu orang lain. Ikhwani akhwati fillah rahimakumullahu taala. Nah, sekarang ini ada kebijakan atau ada sosialisasi dari Kementerian Pendidikan ya. Beliau atau kementerian mengajak untuk melakukan atau menerapkan pendidikan yang mendalam. Jadi tadi sudah kita bahas yang mendalam itu, Islam itu mendalam, semua aspek disinggung, bahkan tidak hanya dunia tapi akhirat juga. Jadi perbuatan-perbuatan dikaitkan di akhirat. Kalau kamu berbuat baik dapat pahala, berbuat jahat ada ancaman neraka ya. Juga ada nikmat dan siksa kubur ya. Ini ditekankan dalam ajaran agama Islam supaya kita semua menjadi orang-orang baik ya. Bukan menjadi orang yang bermuka dua, mulutnya baik tapi hatinya asam.
hatinya busuk ya. Jadi ada satu pendekatan yang disebut dengan deep learning ya, pengajaran dengan mendalam atau pendidikan dengan mendalam, yang diartikan satu pendekatan untuk memuliakan dengan menciptakan pendidikan yang berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Di sini ada kata-kata memuliakan orang ya. Nah, pendidikan Islam juga demikian. Memuliakan orang, memuliakan penuntut ilmu. Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat untuk mentarhib, menyambut pelajar dengan sambutan yang hangat. Marhaban bi talibil ilmi, kata Nabi SAW. Selamat datang wahai pencari ilmu. Selamat datang kepada pencari ilmu. Berarti ini kan sambutan yang hangat. Kamu sudah menjadi bagian keluarga kami. Seolah-olah menjadi keluarga kami. Dan begitulah dalam Islam ya. Antara guru dan anak itu, atau guru dan anak didik itu seperti ayah dengan anaknya. Syekh Bakar Abu Zaid hafizallah menyebut ada hubungan bunuwah dan ubuwah dalam kitab Hilyah Talibul Ilmi. Di guru itu hendaknya memposisikan diri sebagai orang tua bagi murid, murid memandang gurunya sebagai orang tua bagi dirinya. Jadi guru memandang saya orang tua kalian, para santri, para murid memandang guru adalah orang tua mereka. Jadi ada penghormatan dari murid, ada kasih sayang dari guru. Kemudian juga ada bentuk memuliakan yang lain, semua orang itu berhak belajar. Tanpa kecuali, siapa saja mau datang belajar, silahkan datang. Mau anaknya siapa, mau dari siapa. Dan ketika orang itu kemudian tekun belajar, serius belajar, dia akan menonjol di atas teman-teman yang lain dan akhirnya menjadi ulama besar, walaupun dia bukan orang Arab, walaupun bukan dari Ahlul Bait, walaupun bukan dari keturunan Nabi SAW. Ketika mereka ini serius belajar, kemudian berilmu, beramal, dia akan menjadi orang yang masyhur, populer dengan ilmu dan amalnya, mengalahkan orang-orang yang lain. Walaupun dia mungkin bukan orang Arab, atau orang Arab tapi bukan dari keluarga Nabi SAW. Bahkan dahulu ya, sebagian ulama Islam itu aslinya budak belian, yang kemudian dibebaskan oleh tuan-tuannya. Jadi orang besar ya. Ibnu Abza misalnya, yang dahulu dipercaya gubernur Makkah untuk mewakili gubernur Makkah mengurus penduduk Makkah. Maka Khalifah Umar bertanya, siapa Ibnu Abza itu? Dijawab gubernur Makkah, Maulan min mawalina, dulu budak kami. Maka sang khalifah terheran-heran, istakhlafta alaihim maulan, apakah engkau mempercayakan urusan penduduk Makkah kepada seorang mantan budak? Maka gubernur menjawab, innau qarul kitabillah alimun bil faraid. Dia itu pinter Al-Quran, menguasai Quran, dan tahu ilmu faraid. Jadi ini alasannya. Mantan budak, tapi kemudian kalau istilah sekarang menjadi PLT untuk gubernur Makkah. Ngurus orang-orang Makkah. Ketika gubernurnya bertemu atau mengadakan pertemuan dengan Khalifah Umar Khattab. Lalu sang Khalifah Umar Khattab mengutip hadis, Inna Allah yarfu bihadzal kitab bi aqwaman wa yadhu bi akharin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mengangkat dengan kitab ini kaum-kaum dan merendahkan kaum yang lain karena kitab ini juga.
Yang beriman akan tinggi derajatnya, yang mengamalkan akan tambah tinggi derajatnya. Sementara yang ingkar atau tidak mengamalkan, maka tidak seperti itu derajat-derajat mereka. Bahkan dahulu sebagian ulama itu ketika diminta, wahai alim, tolong datang, diminta pejabat atau sultan atau raja untuk datang ke rumah istana ya, mengajari anak-anaknya, mereka menolak. Kalau mau belajar sini bersama orang lain. Ini memuliakan semuanya. Belajar ya ke sini, bukan saya ke sana. Belajar kepada bersama orang lain, bersama orang-orang, kemudian mengambil ilmu kepada guru yang sama. Nah, ini diantara bentuk-bentuk Islam memuliakan semua orang dalam masalah ilmu. Semuanya boleh belajar ilmu, gak ada istilah kasta-kasta. Beda dengan agama yang lain yang belajar ilmu hanya kasta ini saja. Di sini tidak demikian, atau dalam Islam tidak demikian. Berapa banyak ulama Nusantara yang menjadi tokoh besar atau ulama besar di Mekah ya. Seperti Syekh Mahfud Termasi rahimahullah ta'ala. Seorang ahli fikih, ahli hadis dan ahli qiraah. Dari Termas sana, Jawa Timur. Dan mu'allafat, kutubuhu banyak sekali dalam bidang hadis, qiraah dan juga fikih ya. Rahimahullah ta'ala, beliau juga punya kitab Arba'in At-Tarmusiyah. Kitab hadis Arba'in Tarmusiyah. Kemudian dalam definisi ini tentang deep learning ya. Mari kita ambil manfaat dari ini. Jam berapa? Baik, kita 5 menit lagi ya. Jadi ada unsur pengajaran yang berkesadaran. Ya, artinya kita semua diharapkan ketika belajar itu faham dan sadar saya butuh ilmu. Ilmu itu sangat kita butuhkan. Dengan itu nanti orang akan selamat, akan semangat dalam menghadiri majelis ilmu. Nah, dalam Islam disebutkan keutamaan ilmu, ada ayat, ada hadis tentang keutamaan ilmu, keutamaan orang berilmu, keutamaan majelis ilmu. Nah, ini bisa menjadi pendorong orang untuk punya kesadaran saya memang butuh ilmu syar'i terutama. Kemudian pendidikan yang bermakna, mindful ya. Orang faham ilmu yang saya dapatkan itu untuk apa? Betul-betul kita semua ketika belajar ilmu berusaha untuk memahaminya dengan baik. Nah, kemudian mengamalkannya kalau dalam Islam. Ada satu hadis misalnya Islam atau iman itu cabangnya ada 70 atau 60 cabang, sekian cabang. Paling tinggi la ilaha illallah, paling rendah apa? Imatatul adha anit thariq. Kita pahami, kemudian kalau ada beling, ada kaca, ada paku, tolong diambil karena itu bisa membahayakan kita dan juga orang lain. Jadi ternyata hadis ini hadis yang betul-betul bermanfaat. Betul-betul bersinggungan dengan kehidupan orang. Ada duri di jalan, ada pecahan kaca di jalan, ada apa saja di jalan yang bisa mengganggu orang atau menyakiti orang, mari kita singkirkan. Kemudian namanya pendidikan itu joyful, menggembirakan ya. Kalau orang itu ikhlas ya, tahu keutamaan ilmu, walaupun keadaan tempat pendidikannya sederhana, akan gembira, akan terus optimis, akan terus bersemangat dalam thalabul ilmi. Jadi semua kegembiraan itu kembali kepada hati ya. Yang gembira itu hati, kemudian tercermin dalam air muka wajah ya. Maka hati itulah yang hendaknya ditata dahulu. Saya ikhlas kepada Allah dalam thalabul ilmi, saya harus sabar dalam thalabul ilmi, saya harus mengharap pahala kepada Allah dalam thalabul ilmi saat membaca, saat menghafal, saat ditegur guru dan lain sebagainya. Ini ikhwan wa akhwati fillah rahimahullah yang kita bahas tentang pendidikan Islam. Semoga memberi pemahaman buat kita semua. Islam itu
mengajak kita untuk berakhlak baik, berakidah lurus, berakal sehat, tubuh sehat, dan lain sebagainya. Mengingat ada banyak penyimpangan-penyimpangan di luar ya. Siswa ngerokok, siswa mencela gurunya, siswa nendang gurunya, dan lain sebagainya. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.